Jumpa lagi dengan saya. Salam budaya, rahayu. Sobat-sobat budaya, sains fiksi merujuk pada konsep pengetahuan yang muncul dari pemikiran fiktif, seperti adanya mitologi yang kemudian seolah dijustifikasikan sebagai sains. Peradaban lampau sudah menampilkan fiksi teknologi yang canggih, peradaban alien, konsep teknologi yang luar biasa yang belum terwujud dalam dunia nyata. Kemudian dengan perhitungannya menjadi panutan dan dipercayai. Sri Maharaja Jayabaya menuliskan dalam kitab Musarar yang berisi tentang periodisasi zaman yang kemudian dikenal dengan Jongko Jayabaya. Pada salah satu baitnya yang ke-159 menyebutkan sebagai berikut: yen besok ngancik tutuping taun, sinungkalan dewa wolu ngasta manggala ning ratu, bakal ana dewa ngejawantah apeng awak menungsa ing Suryapada kados Bathara Krisna watak Baladewa. Agegaman Trisula Wedok jinejer. Wolak-walik ing jaman, wong nyilih mbalekake, wong utang bayar utang, nyawa dibayar nyawa, utang wirang nyaur wirang. Artinya selambat-lambatnya nanti setelah tutup tahun, didampingin 8 dewa yang mengawal ratu, akan ada dewa muncul ke dunia, mewujud manusia berparas seperti Bathara Krisna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Itu tanda datangnya setiap perubahan zaman. Orang yang meminjam akan mengembalikan, orang berhutang membayar hutang, nyawa dibayar nyawa, malu dibayar malu. Prabu Jayabaya membagi zaman dengan sebutan Tritakali atau 3 periode zaman dengan penjelasan sebagai berikut. Zaman permulaan atau yang pertama yaitu disebut Kaliswara. Pada zaman ini Jawa mengalami kejadian alam seperti halilintar dan petir yang diduga karena dewa turun ke bumi. Yang kedua, zaman pertengahan atau Kali Yoga. Banyak perubahan pada bumi, seperti daratan yang terpecah-pecah dan banyak manusia yang menjelma berwatak raksasa karena kepentingan pribadinya. Yang ketiga, zaman akhir atau Kali Sangara. Zaman ini banyak hujan salah mangsa, salah musim, sungai kecil menjadi bengawan, sungai besar bengawan menjadi tidak berfungsi, sehingga lahan-lahan terhambat untuk mendatangkan kemakmurannya. Pada ketiga zaman menarik saya bicarakan yaitu pada zaman yang kita alami saat ini, yaitu zaman yang ketiga tadi, zaman Kali Sangara. Zaman Kali Sangara ini terbagi 7 tahap zaman yang pendek-pendek periodisasinya. Antara lain ada Kala Jonggo. Pada zaman ini banyak kejahatan, kerahasiaan, namun akhirnya masyarakat masih bisa bersatu. Kala Sekti yang kedua,
Sesuai namanya, zaman ini banyak orang melakukan olah kesaktian. Kolojoyo, pada zaman ini banyak manusia yang angkuh dan tidak sopan, sombong. Zaman Kolobendu, manusia saling bertikai dan perbedaan pendapat selalu saja menjadi persoalan. Kemudian Kolosubo, tanda bahwa Pulau Jawa mulai keteraturannya dan semua orang akan sejahtera. Setelah itu ada zaman Kolosumbogo, Kolosuroso. Nah, Sobat Budaya, saya mencoba menyoroti yang tadi, yaitu yang keempat dan kelima, yaitu Kolobendu dan Kolosubo. Di sini sesuai juga diulas oleh Pujangga Ranggawarsita. Jadi bahwa sebenarnya fase atau tahapan zaman sekarang ini secara abstraksi sesuai dengan yang diutarakan oleh Jayabaya maupun Ranggawarsita, artinya ada kesamaan, yaitu bahwa sebenarnya kehidupan di Jawa ini sedang mengalami zaman Kolobendu yang akan berakhir bergeser ke arah zaman Kolosubo. Sobat Budaya, dengan persamaan konsepsi antara Ranggawarsita dan Sri Maharaja Jayabaya ini, kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa ada masa transisinya. Zaman Kolobendu itu negara masih belum teratur rapi, korupsi masih di mana-mana, namun sudah mengarah kepada pembangunan, infrastruktur yang baik, dan moralitas bangsa juga sedang-sedang saja. Walau ada yang semakin merosot disebabkan pola pikir yang ingin kembali ke masa lalu. Kemakmuran alamnya juga sedang-sedang saja. Hal ini diutarakan juga dalam serat Sabda Jati Ranggawarsita oleh Ranggawarsita sebagai berikut. Para janma jaman pakewuh kasudranira andadi, daurune saya ndarung keh tias mirong murang margi, kasetyan wis ora katon. Nah, orang-orang dalam zaman Kolobendu ini selalu memiliki satu kontradiksi antara menuju kemajuan atau kemudian juga berpikir yang sesat, yaitu kembali ke masa lalu, melanggar peraturan, dan kemudian juga kesetiaan juga tidak terlihat. Nah, setelah Kolobendu bergeser ke Kolosubo, zaman ini dianggap satu zaman yang lebih baik, ada keteraturan, ya. Namun ada transisi antara zaman Kolobendu ke zaman Kolosubo ini. Kolosubo masukin zaman keteraturan dan mulai makmur, ya. Sementara kalau kita peka, ya, menghayati zaman sekarang ini sedang memasukin masa transisinya. Masa transisi dari zaman Kolobendu memasuki zaman Kolosubo. Nah, masa transisi selalu ada kejadian peristiwa-peristiwa yang aneh dan biasanya mengguncang situasi negara atau kerajaan. Oleh pujangga-pujangga masa lampau, pada masa transisi inilah biasanya yang dibicarakan adalah seorang pemimpin atau ratu menjadi sasaran objek observasinya, yaitu selalu yang dibicarakan adalah rajanya dan bukan rakyatnya. Nah, karena pada masa transisi ini ada vibrasi alam semesta, ada getarannya yang memengaruhi atau menguasai seorang pemimpin atau ratu, sehingga
vibrasi itu begitu merubah karakter, cara berpikir, nafsu, bahkan bisa berbalik 180 derajat dari watak aslinya. Itu adalah pada saat masa transisi. Seolah-olah wahyu kepemimpinannya sudah oncat. Nih, ibarat wayang kulit ilang gapitane. Jadi wayang kulit itu digapit sama tanduk ya, itu ibarat wayang kulit ilang gapitane. Nah, perubahan karakter dan kemauan dari pemimpin atau ratu ya, itu terbaca oleh siapa saja karena sangat nyata. Seperti hilangnya kesetiaan, kesemena-menaannya, beraninya menabrak aturan, akal-akalan, adigang-adigung, walau dilakukan semuanya dengan cara yang tricky dan tersamar. Nah, sobat-sobat budaya, Anda semua yang suka merenung dan bermeditasi dengan kecerdasan spiritual yang dipunyai oleh sobat-sobat budaya akan dapat membaca dengan gamblang, akan tahu seperti para pujangga zaman dulu menuliskan hal-hal itu. Memang ini subjektif. Namun, sobat budaya, vibrasi alam semesta yang memengaruhi pemimpin atau ratu itu juga karena timbul oleh beradunya antara keinginan pribadi dengan karsa panguasaning Gusti Allah. Di dalam sastra Jindra ya, hal ini masih bisa diwiradati dengan ruwatan nagari jika pemimpin atau ratunya menyadari itu, ruwatan nagari ya, agar terhindar dari keadaan fatal. Misalnya terhindar dari situasi chaos suatu negara atau kerajaan ya, dan bagi nasib sang pemimpin itu sendiri beserta keluarganya itu juga terancam. Namun dengan ruwatan nagari bisa terhindar dari rungkating bambu pring sedapur. Rungkating bambu pring sedapur. Karena melawan alam akan dihajar alam. Nah, setelah nanti kita memasuki zaman Kala Suba, akan berlanjut lagi dengan Kala Sumbaga. Zaman ini banyak muncul orang-orang yang hebat yang kemudian juga merangkai memasuki zaman Kala Surasa. Inilah yang mungkin juga sudah diperhitungkan oleh banyak para ahli yang membaca bahwa 2045 akan memasuki zaman kebahagiaan, keemasan dari negara. Negara menjadi mercusuar dunia, di mana kita mulai sejahtera dan hidup damai penuh welas asih. Semoga demikian. Nah, sobat budaya, semoga uraian saya bisa disimak sebagai pituduh, bisa direnungkan. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.